Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, apa kabar sahabat podcast? Mari mendengarkan podcast Hanya Suara Podcast di YouTube. Nah, mari kita bahas. Komunisme dan kapitalisme adalah dua sistem ekonomi yang bertolak belakang dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan persaingan pasar. Dalam sistem ini, setiap orang bebas mengejar keuntungan, namun seringkali menghasilkan kesenjangan sosial yang besar. Yang kaya semakin kaya, dan sementara yang miskin tertinggal. Berbeda dengan itu, komunisme hadir dengan gagasan kesetaraan. Dalam sistem komunis, alat produksi dimiliki bersama oleh negara ataupun masyarakat, sehingga tidak ada dominasi segelintir orang atas kekayaan. Tujuan utama adalah menciptakan keadilan sosial, di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama atas pekerjaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup. Keunggulan komunisme terletak pada semangat kolektivitasnya. Tidak ada eksploitasi tenaga kerja demi keuntungan pribadi, karena hasil kerja didistribusikan untuk kesejahteraan bersama. Sistem ini juga berupa menghapus kelas sosial, sehingga tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam kondisi ideal, komunisme menciptakan masyarakat yang lebih solidaritas, di mana kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan individu. Sementara, kapitalisme sering memicu persaingan yang keras dan individualisme tinggi. Komunisme menawarkan alternatif berupa kerjasama dan pemerataan. Itulah yang membuat banyak orang melihat komunisme sebagai sistem yang lebih manusiawi dalam menjamin keadilan sosial. Namun, di balik idealisme kesetaraan, komunisme juga memiliki sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kebebasan individu. Karena hampir semua aspek ekonomi dikendalikan negara, masyarakat seringkali tidak punya ruang untuk memilih pekerjaan, bisnis, atau mengembangkan usaha sendiri. Selain itu, sistem ini cenderung bergantung pada kontrol pusat yang kuat. Dalam prakteknya, di beberapa negara seperti Uni Soviet dan Tiongkok pada masa awalnya, kekuasaan yang terlalu terpusat justru membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan otoritarisme atau otoriter. Kelemahan lain adalah kurangnya insentif karena hasil kerja dibagi rata. Individu yang bekerja lebih keras sering tidak mendapatkan penghargaan yang sepadan. Hal ini bisa menurunkan motivasi dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Komunisme juga sering mengalami kesulitan dalam efisiensi ekonomi. Tanpa mekanisme pasar yang bebas, distribusi barang dan jasa kadang tidak tepat sasaran, bisa terjadi kelangkaan atau justru kelebihan produksi di sektor tertentu. Jadi, meskipun komunisme unggul dalam ide kesetaraan dan keadilan sosial, dalam prakteknya tetap memiliki tantangan besar terutama dalam kebebasan, efisiensi, dan kekuasaan. Dan di sisi lain juga, kapitalis memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya banyak digunakan di berbagai negara. Sistem ini menekankan kebebasan individu dalam berusaha, memiliki, dan mengembangkan bisnis. Setiap orang punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kerja keras dan inovasi. Salah satu keunggulan utama kapitalisme adalah efisiensi ekonomi. Dengan adanya mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran, produksi barang dan jasa cenderung lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini kan membuat distribusi sumber daya menjadi lebih cepat dan responsif. Kapitalisme juga mendorong inovasi dan kreativitas karena adanya persaingan perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk baru, teknologi lebih canggih, dan layanan yang lebih baik. Banyak juga kemajuan di bidang teknologi dan industri lahir dari sistem kapitalisme. Selain itu, kapitalisme memberikan insentif yang jelas.
Individu yang bekerja lebih keras atau lebih kreatif biasanya mendapatkan imbalan yang lebih besar. Lah, ini mendorong produktivitas dan semangat untuk berkembang pesat. Nah, pertanyaannya ada yang bilang kepada saya, bilang begini, mengapa Indonesia tidak memakai ideologi kapitalisme? Nah, saya jawab secara bahasa saya saja. Indonesia tidak sepenuhnya memakai ideologi kapitalis, karena sejak awal negara Indonesia ini memilih jalan tengah, yaitu sesuai dengan nilai bangsa, yaitu ekonomi Pancasila. Dasarnya ada pada Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menurut saya Indonesia tidak ingin sistem yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja, seperti dalam kapitalisme murni. Secara konstitusi, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dikuasai negara dan sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini kan jelas berbeda dengan kapitalisme murni yang menyerahkan semuanya ke pasar dan kepemilikan pribadi. Ada beberapa alasan untuk kenapa Indonesia tidak memilih kapitalisme penuh. Kesatu yaitu menghindari kesenjangan sosial. Kapitalisme bisa menciptakan jurang kaya dan miskin yang lebar. Indonesia sebagai negara dengan banyak lapisan ekonomi berusaha menjadi pemerintahan agar tidak terjadi ketimpangan ekstrim. Kedua yaitu melindungi kepentingan rakyat. Sektor penting seperti energi, air, dan transportasi tidak boleh sepenuhnya dikuasai swasta, karena itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hanya satu dua, itu orang banyak loh. Dan ketiga, budaya gotong royong di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia punya nilai kolektivitas, bukan individualisme ekstrim. Sistem yang terlalu bebas seperti kapitalisme murni kan dianggap kurang cocok dengan budaya ini. Karena Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang gotong royong. Keempat yaitu pengalaman sejarah. Nah, gini. Pada masa penjajahan, sistem ekonomi yang mirip kapitalisme justru membuat rakyat dieksploitasi. Karena itu Indonesia lebih berhati-hati terhadap sistem yang terlalu bebas. Nah, begitulah. Kesimpulannya begini, Indonesia bukan anti kapitalisme, tapi juga bukan negara kapitalis murni. Sistemnya ini istilahnya adalah campuran. Ya istilahnya campuran lah. Pasar tetap ada, tapi negara ini ikut mengatur agar tetap adil. Nah, ini sering disebut sebagai ekonomi campuran berbasis Pancasila. Tapi saya juga pernah memikir, kenapa ya warga Indonesia kebanyakan malah menengah ke bawah. Nah, katanya kan ideologi Pancasila itu ideologi yang setara, yang bagus. Kenapa warganya kok miskin? Nah, ini saya jawab. Menurut saya, bukan ideologinya yang salah, tapi penerapannya yang belum konsisten dan banyak hambatan di lapangan. Indonesia tuh memakai Pancasila yang secara konsep seimbang. Ada pasar, tapi juga ada peran negara untuk keadilan sosial. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 sudah jelas bahwa ekonomi harus untuk memakmurkan rakyat. Tapi kenapa masih banyak yang miskin? Begini saya jawab. Ada setidaknya 6 jawaban menurut saya. Satu yaitu ketimpangan akses, bukan cuma pendapatan. Secara teori semua orang punya kesempatan, tapi kenyataannya akses pendidikan, kesejahteraan, dan pekerjaan belum merata. Orang di kota besar jauh lebih mudah berkembang dibanding daerah terpencil. Kedua yaitu pelaksanaan kebijakan yang tidak merata. Program bantuan atau pembangunan ada, tapi sering tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Jadi dampaknya tidak maksimal untuk mengangkat orang dari kemiskinan. Ketiga ini paling frontal menurut saya, korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Sebagian sumber daya yang seharusnya untuk rakyat justru bocor. Ini yang bikin sistem yang seharusnya adil jadi tidak terasa adil, karena
pemerintahannya yang terkenal dengan korupsi. Nah, keempat adalah ekonomi campuran yang setengah jalan, tidak sepenuhnya jalan. Indonesia bukan kapitalis murni, tapi dalam prakteknya sektor tertentu sangat dikuasai swasta elit atau elit. Akibatnya kesenjangan tetap muncul, yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah. Kelima yaitu pertumbuhan pertumbuhan, istilahnya pemerataan lah. Ekonomi bisa tumbuh. Ya, ekonomi kita bisa tumbuh memang. Tapi kalau hasilnya tidak dibagi merata, kemiskinan tetap ada. Jadi angka makro bagus belum tentu dirasakan semua orang. Keenam, budaya dan realitas sosial. Masih ada faktor seperti rendahnya literasi keuangan, keterampilan kerja, dan kesempatan yang tidak merata antar generasi. Nah, inti dari semua itu adalah Pancasila itu konsepnya sudah ideal, seimbang antara kebebasan dan keadilan. Tapi kenyataan di lapangan belum mencerminkan itu. Jadi masalahnya itu bukan di ideologi, melainkan di implementasi, pengawasan, dan pemerataan kesempatan. Nah, itu jawaban saya atas itu. Jadi, apakah Indonesia harus memakai ideologi kapitalis? Ya tidak sebenarnya. Dan ada yang bertanya, apakah Indonesia cocok memakai ideologi komunis? Nah, begini saya jawab agak singkat saja. Sejujurnya ya, Indonesia kurang cocok memakai ideologi komunis secara penuh. Bukan karena komunis tidak punya nilai baik, seperti kesetaraan, tapi karena ada beberapa hal mendasar yang bertabrakan dengan kondisi Indonesia. Kesatu yaitu bertentangan dengan dasar negara. Indonesia berdiri di atas Pancasila yang mengakui nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan keseimbangan. Sementara komunisme klasik cenderung menolak peran agama dan negara dalam negara. Jadi secara prinsip sudah tidak sejalan kan? Kedua yaitu masyarakat Indonesia beragam dan religius. Indonesia punya banyak agama, budaya, dan tradisi. Sistem yang terlalu seragam dalam terpusat seperti komunisme itu sulit menyesuaikan dengan keragaman ini. Apalagi Indonesia kan agama itu banyak, kebudayaan itu juga banyak. Ketiga yaitu resiko kekuasaan terpusat. Dalam praktik di beberapa negara, komunisme sering membuat kekuasaan sangat terpusat. Ini beresiko membatasi kebebasan berpendapat, berusaha, dan memilih jalan hidup. Sulit. Keempat yaitu kurang cocok dengan dinamika ekonomi sekarang. Indonesia berkembang dengan sistem campuran, ada pasar, ada juga peran negara. Kalau sepenuhnya komunis, sektor usaha pribadi bisa sangat dibatasi loh. Padahal itu kan jadi sumber banyak lapangan kerja. Kelima yaitu faktor sejarah Indonesia. Nah, Indonesia itu punya pengalaman konflik besar terkait komunisme. Seperti gerakan 30 September 1965. Ini membuat komunisme sangat sensitif secara politik dan sosial sampai sekarang. Kesimpulannya, Indonesia lebih cocok dengan sistem jalan tengah, yaitu sekarang Pancasila. Bukan kapitalisme bebas, bukan juga komunisme penuh. Secara konsep, Pancasila sudah mencoba menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan keadilan sosial. Nah, begitu sajalah. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya, yaitu Hanya Suara Podcast dan hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.